Aku terbang selama 5 jam untuk mengunjungi ibu mertuaku yang sedang koma di rumah sakit. Sementara suamiku tidak peduli dengan keadaan ibu kandungnya. Dia malah kencan bersama gundiknya menggunakan mobil mewah hadiah dariku. Aku hanya diam menyusun sebuah rencana. Lalu menelepon polisi dan membuat laporan ke kantor polisi bahwa mobil mewahku telah hilang dicuri. 2 hari kemudian setelah laporan itu dibuat, suamiku datang menemuiku di rumah sakit. Dia berlutut memohon padaku. Setelah mengetahui kalau aku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara deru mesin pesawat yang berdengung konstan selama 5 jam terakhir terasa seperti teror bagi telinga Sania. Dia duduk tegak di kursi dekat jendela, menatap hamparan awan putih yang perlahan mulai terpecah menampakkan daratan di bawah sana. Tangan kanannya meremas erat sabuk pengaman, sementara tangan kirinya memegang tasbih digital yang terus ia tekan tanpa henti. Bibirnya tidak berhenti melafalkan doa-doa keselamatan, namun hatinya didera kecemasan yang luar biasa. Pikirannya tidak berada di dalam kabin pesawat kelas bisnis yang nyaman ini, melainkan melayang jauh ke sebuah ruang rawat intensif di rumah sakit pusat kota tempat ibu mertuanya, Ibu Aminah, sedang berjuang antara hidup dan mati. Kabar itu datang begitu mendadak pagi ini, bagaikan petir di siang bolong yang menghanguskan ketenangan Sania. Ibu Aminah ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi oleh asisten rumah tangga, dan dokter mendiagnosis adanya pendarahan otak yang serius. Sania menarik napas panjang, mencoba menekan rasa mual yang timbul akibat turbulensi ringan saat pesawat mulai menurunkan ketinggian. Rasa sesak di dadanya bukan hanya karena tekanan udara kabin, melainkan karena rasa kecewa yang mendalam terhadap suaminya, Bayu. Sebelum naik ke pesawat, Sania sudah mencoba menghubungi Bayu puluhan kali. Panggilan telepon itu tidak satupun yang tersambung. Hanya suara operator yang dingin yang menjawab kecemasannya. Pesan singkat yang ia kirimkan hanya bertanda centang 1 atau 2 tanpa balasan. Bayu hanya mengirimkan satu pesan singkat beberapa jam lalu yang mengatakan bahwa dia sedang sangat sibuk dengan rapat proyek besar dan tidak bisa diganggu. Bayu bahkan menyuruh Sania untuk berangkat sendirian mengurus ibunya dengan alasan dia akan menyusul jika pekerjaan kantornya sudah selesai. Alasan itu terdengar masuk akal bagi orang lain. Tetapi bagi Sania, itu terdengar seperti sayatan pisau di hati. Bagaimana bisa seorang anak kandung lebih memprioritaskan tumpukan kertas pekerjaan dibandingkan nyawa ibunya sendiri yang sedang di ujung tanduk? Ingatan Sania melayang mundur ke kejadian 1 minggu yang lalu. Saat itu adalah hari ulang tahun Bayu. Sania, dengan segala cinta dan ketulusan seorang istri yang memiliki kemampuan finansial lebih dari cukup, memberikan kejutan berupa sebuah mobil SUV mewah keluaran terbaru. Mobil itu bukan sekadar alat transportasi, melainkan simbol dukungan Sania terhadap kesuksesan suaminya. Sania ingat betul bagaimana mata Bayu berbinar saat melihat kunci mobil itu. Bayu memeluknya erat, mengucapkan kata-kata manis, dan berjanji akan menjadi suami yang lebih baik serta pekerja keras demi masa depan mereka. Sania merasa bahagia saat itu, merasa bahwa hartanya bermanfaat untuk membahagiakan orang yang ia cintai. Namun, di ketinggian 30.000 kaki ini, ingatan tentang senyum Bayu saat menerima mobil itu justru terasa hambar. Ada sesuatu yang salah. Firasat seorang istri jarang sekali meleset, dan firasat itu kini menjalar liar di kepala Sania, berteriak bahwa ketidakhadiran Bayu di momen kritis ini bukan sekadar masalah pekerjaan. Pesawat akhirnya mendarat dengan mulus di landasan pacu. Ban pesawat berdecit menyentuh aspal, seolah membangunkan Sania dari lamunan panjangnya. Lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan, dan suara pramugari mempersilakan penumpang untuk mengaktifkan telepon genggam terdengar. Sania adalah orang pertama yang menyalakan ponselnya. Layar menyala, menampilkan logo operator seluler yang mencari sinyal. Begitu sinyal terhubung, rentetan notifikasi masuk secara bersamaan. Ada pesan dari dokter, ada pesan dari asisten rumah tangga, namun tidak ada satupun pesan baru dari Bayu. Sania menghela napas kasar, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak boleh menangis sekarang. Ia harus kuat demi Ibu Aminah. Sania membuka aplikasi pesan instan, mencoba menelepon Bayu sekali lagi. Hasilnya tetap nihil. Panggilan itu dialihkan. Kemarahan mulai merayap naik menggantikan rasa sedih. Sania kemudian teringat pada fitur keamanan yang ia pasang di mobil baru Bayu. Mobil SUV mewah itu dilengkapi dengan sistem pelacak GPS canggih yang terhubung langsung ke ponsel Sania sebagai pemilik sah kendaraan tersebut. Awalnya, Sania memasang aplikasi itu untuk memantau jadwal servis dan keamanan jika terjadi pencurian, bukan untuk memata-matai suaminya. Namun,
Keadaan mendesak ini memaksanya untuk memeriksa. Jari jempolnya menekan ikon aplikasi otomotif berwarna merah itu. Peta digital terbuka di layar, memuat data lokasi terkini kendaraan secara waktu nyata. Jantung Sania berdegup kencang saat titik merah yang menandakan posisi mobil itu muncul di layar. Titik itu tidak berada di kawasan perkantoran di pusat kota tempat Bayu bekerja. Titik itu juga tidak berada di rumah sakit ataupun di rumah mereka. Titik merah itu berkedip statis di sebuah lokasi yang sangat spesifik, sebuah kawasan pegunungan yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari ibu kota. Mata Sania menyipit membaca nama lokasi yang tertera di peta digital tersebut. Mobil itu terparkir di sebuah resor bintang 5 yang terkenal dengan privasi dan kemewahannya. Sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk pekerjaan, tempat yang biasa digunakan orang untuk berlibur dan bersantai. Sania merasa darahnya berdesir hebat hingga ke ubun-ubun. Kantor Bayu tidak pernah mengadakan rapat di resor pegunungan pada hari kerja seperti ini, apalagi di saat proyek sedang genting seperti alasan Bayu. Sania memperbesar tampilan peta, memastikan ia tidak salah lihat. Benar saja, mobil itu sudah berada di sana selama 3 jam terakhir. Mesinnya dalam keadaan mati, yang berarti pengemudinya sedang menginap atau menghabiskan waktu di dalam resor tersebut. Logika Sania bekerja cepat menyusun kepingan teka-teki. Bayu tidak bisa dihubungi, Bayu beralasan sibuk rapat, dan mobil barunya ada di tempat liburan romantis. Sania bangkit dari kursinya dengan gerakan kaku. Kakinya terasa lemas, namun ia memaksakan diri untuk berjalan keluar dari pesawat. Langkahnya gontai menyusuri Garbarata menuju terminal kedatangan. Di sekelilingnya, orang-orang berjalan tergesa-gesa dengan urusan mereka masing-masing, tidak ada yang tahu bahwa wanita berhijab yang berjalan tenang itu sedang menahan ledakan emosi yang dahsyat. Sania merasa dikhianati dengan cara yang paling keji. Di saat ibunya, wanita yang melahirkan Bayu, sedang berjuang melawan maut, Bayu justru bersenang-senang di atas penderitaan keluarganya. Sania meremas ponselnya kuat-kuat. Ia tidak akan langsung melabrak. Itu bukan gaya Sania. Ia adalah wanita yang terdidik dan tenang. Ia butuh bukti yang lebih kuat daripada sekadar titik GPS. Ia butuh kepastian sebelum menjatuhkan hukuman. Sambil menunggu bagasinya keluar, Sania memesan taksi daring menuju rumah sakit. Ia akan mengurus Ibu Aminah terlebih dahulu. Karena baginya, nyawa mertuanya jauh lebih berharga daripada meladeni suami yang tidak tahu diuntung. Namun, di dalam hati kecilnya, sebuah rencana dingin mulai tersusun rapi. Perjalanan dari bandara menuju rumah sakit terasa sangat lambat, meskipun taksi yang ditumpangi Sania melaju cukup kencang membelah kemacetan kota. Sania duduk di kursi belakang, menatap kosong keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi seolah menertawakan nasibnya. Sesampainya di lobi rumah sakit, bau khas obat-obatan dan pembersih lantai langsung menyergap indera penciumannya. Bau yang selalu mengingatkan manusia pada kerapuhan hidup. Sania mempercepat langkahnya menuju lift, menekan tombol lantai tempat ruang Icu berada. Koridor rumah sakit tampak sepi dan dingin, hanya terdengar bunyi roda berangkar yang didorong perawat di kejauhan. Sania sampai di depan ruang tunggu Icu, di sana sudah ada asisten rumah tangga Ibu Aminah yang menangis sesenggukan. Melihat kedatangan Sania, asisten itu langsung berdiri dan memeluk majikannya. Sania menenangkan wanita parubaya itu, memintanya untuk pulang dan beristirahat karena ia yang akan mengambil alih penjagaan. Setelah berbicara dengan dokter yang menangani Ibu Aminah, Sania diizinkan masuk sebentar ke dalam ruang Icu. Pemandangan di depannya membuat hati Sania hancur berkeping-keping. Ibu Aminah, wanita yang selama ini dikenal lincah, cerewet, dan sangat menyayangi Sania melebihi anak kandungnya sendiri, kini terbaring lemah tak berdaya. Tubuhnya dipenuhi selang dan kabel yang terhubung ke monitor detak jantung. Suara bip ritmis dari mesin monitor menjadi satu-satunya tanda kehidupan di ruangan itu. Sania mendekat perlahan, air matanya tak terbendung lagi membasahi pipi. Ia menggenggam tangan Ibu Aminah yang terasa dingin dan keriput. Sania mencium tangan itu dengan takzim, membisikkan permohonan maaf karena ia terlambat datang. Ia berjanji akan menjaga Ibu Aminah sekuat tenaganya. Namun, rasa bersalah itu perlahan bercampur dengan amarah ketika ia menyadari bahwa anak kandung dari wanita yang terbaring ini tidak ada di sini. Sania duduk di kursi tunggu di luar ruang Icu setelah jam besuk habis. Ia menyandarkan punggungnya yang pegal ke dinding dingin rumah sakit. Suasana hening membuatnya kembali teringat pada titik GPS mobil suaminya. Sania mengeluarkan ponselnya. Ia butuh pengalihan, atau lebih tepatnya, ia butuh validasi atas kecurigaannya. Instingnya mengatakan bahwa Bayu tidak sendirian di resor itu. Sania bukanlah tipe istri yang suka memeriksa ponsel suami atau memantau media sosial secara obsesif, namun kali ini pengecualian. Sania membuka aplikasi Instagram. Ia tidak tahu harus mencari apa,
Tapi ia teringat nama seorang wanita yang pernah disebut-sebut oleh teman arisan Bayu sebagai rekan kerja baru yang genit. Nama itu pernah melintas sekilas di telinganya, Restina. Sania mengetik nama itu di kolom pencarian. Beberapa akun muncul, dan mata Sania tertuju pada satu akun dengan foto profil seorang wanita muda berpose manja. Akun itu tidak digembok, sebuah kecerobohan yang disyukuri Sania. Sania mulai menelusuri unggahan demi unggahan di akun bernama Restina itu. Wanita itu cantik, muda, dan gaya hidupnya terlihat hedonis. Banyak foto liburan, makan di restoran mahal, dan barang-barang bermerek. Sania menekan lingkaran merah di sekitar foto profil Restina untuk melihat cerita yang diunggah dalam 24 jam terakhir. Cerita pertama menampilkan Restina sedang memamerkan baju baru. Cerita kedua menampilkan pemandangan jalan tol yang diambil dari dalam mobil. Dan pada cerita ketiga yang baru diunggah 2 jam yang lalu, napas Sania tercekat. Video itu berdurasi 15 detik, menampilkan suasana interior mobil yang sedang melaju. Sania mengenali interior itu. Kulit jok berwarna krem, dashboard dengan desain futuristik, dan gantungan pengharu mobil berbentuk kubus yang Sania beli sendiri. Itu adalah interior mobil SUV yang ia hadiahkan untuk Bayu. Dalam video itu, kamera menyorot secangkir kopi dengan latar belakang jalanan pegunungan yang berkabut. Lalu kamera bergeser sedikit ke arah pengemudi. Wajah pengemudi memang tidak disorot secara penuh. Namun di bagian akhir video, Restina meletakkan kacamata hitam di atas dashboard. Pantulan di kaca lensa kacamata hitam itu menceritakan segalanya dengan kejujuran yang brutal. Di sana, di pantulan kecil itu, terlihat jelas wajah Bayu. Suaminya itu sedang tertawa lebar, mulutnya terbuka seolah sedang menertawakan lelucon yang sangat lucu. Giginya terlihat, matanya menyipit karena tawa. Bayu terlihat sangat bahagia, sangat hidup, dan sangat tidak peduli. Video itu diberi tulisan keterangan yang mencolok dengan emotikon hati berwarna merah. Kabur sebentar dari hiruk pikuk kota sama mas kesayangan. Terima kasih tumpangannya, bos ganteng. Sania memutar ulang video itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ia memperbesar layar tepat di pantulan kacamata itu. Tidak salah lagi, itu adalah Bayu. Jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kiri pengemudi yang sekilas terlihat memegang setir juga adalah jam tangan yang Sania berikan sebagai hadiah ulang tahun lalu. Bukti-bukti itu terpampang nyata di depan matanya. Tidak ada rekayasa, tidak ada salah paham. Di saat Sania menangis terseduh-seduh memegang tangan Ibu Aminah yang sekarat, di saat dokter mengatakan peluang hidup ibunya sangat tipis, Bayu sedang tertawa terbahak-bahak bersama gundiknya di dalam mobil yang dibeli dengan uang jerih payah Sania. Rasa sakit hati yang tadinya berupa kesedihan mendalam kini bermetamorfosis menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan, yaitu kebencian yang dingin dan kalkulatif. Air mata Sania berhenti menetes seketika. Ia mengusap pipinya dengan kasar. Tidak ada gunanya menangisi laki-laki seperti itu. Sania menutup aplikasi Instagram itu, setelah sebelumnya melakukan tangkapan layar pada semua bukti yang ia temukan. Ia menyimpan foto-foto dan video itu di dalam folder tersembunyi yang terkunci sandi. Ia tidak akan melabrak Restina di kolom komentar. Ia tidak akan menelepon Bayu sambil memaki-maki. Itu terlalu murahan dan hanya akan membuat Bayu punya kesempatan untuk menyusun alasan bohong. Sania menarik napas dalam-dalam, menatap pintu ruang Icu yang tertutup rapat. Ia membayangkan wajah Ibu Aminah yang selalu membelanya setiap kali ia bertengkar kecil dengan Bayu. Ibu Aminah adalah satu-satunya alasan Sania bertahan dengan sifat Bayu yang kekanak-kanakan selama ini. Sekarang, ketika Ibu Aminah sedang berjuang sendirian, Sania merasa memiliki kewajiban moral untuk membersihkan hidup mereka dari parasit. Sania mengambil ponselnya kembali. Kali ini ia tidak menelepon Bayu, melainkan mencari nomor kontak Pak Burhan, pengacara senior kepercayaan mendiang ayahnya yang sudah mengurus aset keluarga Sania selama puluhan tahun. Sania menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum suara berat Pak Burhan menyapa di ujung sana. Sania menjawab salam itu dengan suara yang sangat tenang, teramat tenang hingga membuat siapapun yang mendengarnya akan merinding. Ia tidak terdengar seperti istri yang histeris, melainkan seperti seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Sania mulai memberikan instruksi demi instruksi kepada pengacaranya. Ia meminta audit aset, pemblokiran akses keuangan, dan persiapan dokumen hukum. Sania sadar, cinta mungkin bisa hilang dalam sekejap karena pengkhianatan, tetapi hukum dan kekuasaan finansial adalah senjata yang abadi jika digunakan dengan benar. Dan hari ini, Sania memutuskan untuk menggunakan senjata itu sepenuhnya. Ponsel di genggaman Sania bergetar panjang, memecahkan keheningan koridor rumah sakit yang mencekam. Nama Bayu terpampang jelas di layar ponsel itu, sebuah nama yang dulunya selalu membuat hati Sania berdesir penuh cinta,
namun kini hanya menyisakan rasa perih yang tak terperi. Sania menatap layar itu selama beberapa detik, membiarkan getaran ponsel menjalar ke telapak tangannya, seolah sedang menimbang beratnya keputusan yang akan ia ambil. Ia menarik napas dalam-dalam, mengatur detak jantungnya agar terdengar normal, lalu menggeser tombol hijau untuk menjawab panggilan itu. Terdengar suara Bayu di ujung sana, napasnya terdengar agak terengah-engah dan suaranya dibuat serak. Seolah-olah ia baru saja menyelesaikan lari maraton atau pekerjaan fisik yang sangat berat. Bayu langsung membuka percakapan dengan nada meminta maaf yang terdengar, sangat meyakinkan bagi siapa saja yang tidak mengetahui kebenarannya. Bayu mulai bercerita bahwa ia baru saja keluar dari ruang rapat yang sangat panas dan melelahkan. Ia mengeluh tentang klien yang rewel, tentang tumpukan berkas yang harus ia periksa satu persatu, dan tentang betapa pusing kepalanya menghadapi audit mendadak yang dilakukan oleh manajemen pusat. Sania mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut suaminya dengan ekspresi wajah datar, sangat bertolak belakang dengan nada suaranya yang ia buat selembut mungkin. Sania bertanya dengan nada penuh perhatian, apakah Bayu sudah makan, dan mengingatkan suaminya untuk tidak terlalu memforsir tenaga. Di seberang sana, Bayu terdengar lega mendengar suara istrinya yang masih perhatian. Bayu kemudian bertanya basa-basi tentang kondisi Ibu Aminah. Pertanyaan itu terdengar begitu ringan, seolah menanyakan kabar tetangga jauh, bukan ibu kandungnya sendiri yang sedang berjuang melawan maut. Sania menjawab singkat bahwa ibu masih belum sadar dan dokter sedang melakukan observasi ketat. Sania memejamkan matanya sejenak ketika Bayu mengatakan bahwa ia mungkin tidak bisa menyusul ke rumah sakit malam ini. Bayu beralasan bahwa audit ini sangat krusial bagi karirnya dan ia harus mengawasi timnya sampai pagi. Ia berjanji akan datang besok siang setelah semua urusan kantor selesai. Sania tahu itu adalah kebohongan yang sangat kotor. Ia tahu Bayu tidak ada di kantor. Ia tahu Bayu sedang berada di resor mewah di pegunungan, mungkin baru saja selesai berkencan dengan Restina dan menelepon ini hanya untuk memastikan Sania tidak curiga. Namun, Sania tidak meledak marah. Ia justru menjawab dengan nada yang sangat tenang dan penuh pengertian. Sania berkata bahwa tidak apa-apa jika Bayu tidak datang. Ia meminta Bayu untuk fokus saja pada pekerjaannya dan menjaga kesehatan. Sania bahkan menambahkan kalimat doa agar urusan Bayu dilancarkan. Kalimat itu membuat Bayu merasa posisinya sangat aman. Bayu merasa istrinya yang saleha dan penurut itu sama sekali tidak mencium bau busuk perselingkuhannya. Setelah sambungan telepon terputus, Sania menurunkan ponselnya perlahan. Senyum lembut yang tadi ia paksakan saat berbicara langsung lenyap tak berbekas, digantikan oleh raut wajah dingin yang memancarkan aura ketegasan. Bayu baru saja menggali kuburannya sendiri. Kebohongan barusan adalah konfirmasi terakhir yang Sania butuhkan. Jika Bayu jujur dan mengaku sedang hilaf lalu segera pulang, mungkin Sania masih akan mempertimbangkan jalan damai demi Ibu Aminah. Namun, Bayu memilih untuk terus bersandiwara di saat ibunya sekarat. Sania merasa tidak perlu lagi menaruh belas kasihan pada laki-laki yang sudah membuang hati nuraninya. Sania kembali menghubungi Pak Burhan, pengacara keluarganya. Kali ini, instruksi yang ia berikan jauh lebih spesifik dan mematikan. Sania meminta Pak Burhan untuk segera memproses pembekuan seluruh aset keuangan yang selama ini dinikmati oleh Bayu. Sania menjelaskan kepada Pak Burhan bahwa semua fasilitas yang dipakai Bayu, mulai dari kartu kredit Black Card, kartu debit prioritas, hingga akses ke rekening operasional rumah tangga, semuanya bersumber dari dana pribadi Sania dan perusahaan warisan ayahnya. Bayu memang bekerja, namun gajinya tidak akan pernah cukup untuk membiayai gaya hidup mewah yang ia pamerkan selama ini. Sania menginstruksikan agar bank segera memblokir kartu-kartu tambahan yang dipegang Bayu dengan alasan keamanan. Ia ingin memastikan bahwa detik ini juga, Bayu tidak akan bisa melakukan transaksi apapun, bahkan sekadar untuk membeli air mineral. Sania ingin melucuti kebanggaan Bayu yang selama ini merasa menjadi orang kaya, padahal ia hanya menumpang pada kekayaan istrinya. Selanjutnya, Sania membahas masalah mobil SUV mewah itu. Sania menegaskan kepada Pak Burhan bahwa mobil tersebut dibeli atas nama perusahaan, bukan atas nama pribadi Bayu. Faktur pembelian, BPKB, dan STNK semuanya tercatat sebagai aset inventaris perusahaan milik Sania. Bayu tidak memiliki jabatan strategis di perusahaan tersebut yang mengizinkannya membawa kendaraan operasional untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk berlibur dengan wanita lain. Secara hukum, apa yang dilakukan Bayu bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan aset perusahaan atau bahkan penggelapan. Pak Burhan di ujung telepon menyimak dengan seksama dan membenarkan posisi hukum Sania yang sangat kuat. Sania kemudian memberikan perintah yang membuat Pak Burhan sempat terdiam sejenak karena terkejut dengan ketegasan kliennya. Sania meminta Pak Burhan menyiapkan berkas pelaporan ke kepolisian. Sania tidak ingin melaporkan perselingkuhan karena itu masuk ranah perdata yang prosesnya lama dan berbelit.
Sania ingin melaporkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sania beralasan bahwa kunci mobil itu diambil tanpa izin tertulis darinya, selaku direktur utama perusahaan. Saat ini mobil itu berada di tangan orang yang tidak berhak dan digunakan di luar jam kerja untuk tujuan yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Sania ingin memberikan pelajaran instan yang tidak bisa dibantah. Ia ingin Bayu merasakan dinginnya lantai penjara secepat mungkin. Sania menyusun skenario ini dengan sangat rapi di kepalanya. Ia tidak akan terlihat sebagai istri yang cemburu buta, melainkan sebagai pemilik aset yang tegas melindungi propertinya. Pak Burhan menyanggupi semua permintaan Sania dan berjanji akan segera bergerak mengurus administrasi hukumnya. Sania menutup telepon, lalu kembali duduk di samping pintu Icu. Ia menatap pintu itu dengan tatapan nanar. Di dalam sana, ibunya sedang berjuang sendirian. Di luar sini, Sania juga akan berjuang sendirian untuk membersihkan nama baik keluarga dan menyingkirkan benalu yang selama ini menggerogoti kebahagiaan mereka. Malam semakin larut di rumah sakit, namun mata Sania enggan terpejam. Ia membuka kembali aplikasi perbankan di ponselnya. Satu persatu notifikasi pemblokiran kartu muncul. Ia bisa membayangkan kepanikan Bayu nanti saat mencoba membayar tagihan hotel atau makan malamnya dan mendapati semua kartunya ditolak. Sania tidak merasa jahat. Apa yang ia lakukan hanyalah mengambil kembali apa yang memang miliknya. Ia sudah memberikan segalanya untuk Bayu. Cinta, kepercayaan, kehormatan, dan harta. Namun Bayu membalasnya dengan pengkhianatan di waktu yang paling krusial. Sania membetulkan letak jilbabnya, mengusap wajahnya, dan berdoa dalam hati agar Tuhan memberikan kekuatan untuk melewati badai ini. Rencananya sudah berjalan. Bola salju kehancuran Bayu sudah mulai menggelinding, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Keesokan harinya, matahari belum tinggi ketika Sania melangkah masuk ke kantor kepolisian resor yang wilayah hukumnya mencakup area tempat tinggalnya dan kantor perusahaan. Sania didampingi oleh Pak Burhan yang sudah menyiapkan segala dokumen yang diperlukan. Penampilan Sania pagi itu tampak sangat bersahaja namun memancarkan aura wibawa yang kuat. Ia tidak mengenakan perhiasan mencolok, wajahnya pun tanpa riasan tebal. Namun ketenangannya membuat petugas piket langsung memberikan hormat dan melayaninya dengan prioritas. Sania tidak datang untuk membuat keributan atau menangis histeris seperti korban kejahatan pada umumnya. Ia datang sebagai seorang warga negara yang taat hukum, dan seorang pimpinan perusahaan yang melaporkan kehilangan aset bernilai miliaran rupiah. Sania duduk di hadapan penyidik, seorang inspektur polisi yang terlihat berpengalaman. Di atas meja, Pak Burhan meletakkan berkas-berkas bukti kepemilikan kendaraan SUV mewah tersebut. BPKB asli, faktur pembelian, serta surat keterangan aset perusahaan, semuanya lengkap dan sah secara hukum. Sania mulai memberikan keterangan dengan suara yang jelas dan lugas. Ia melaporkan bahwa kendaraan operasional perusahaannya dengan nomor polisi sekian telah dibawa keluar dari garasi tanpa surat tugas dan tanpa izin dari dirinya selaku pemilik tunggal. Penyidik mendengarkan dengan seksama sambil mencatat poin-poin penting. Ketika penyidik bertanya apakah Sania mencurigai siapa pelakunya, Sania menjawab dengan diplomasi tingkat tinggi. Ia tidak menyebut nama Bayu sebagai suaminya, melainkan menyebutkan bahwa kunci kendaraan tersebut hilang dari tempat penyimpanannya dan terakhir kali terlihat dibawa oleh seseorang yang tidak memiliki wewenang untuk menggunakan aset tersebut untuk kepentingan pribadi. Penyidik kemudian menanyakan keberadaan kendaraan tersebut saat ini. Sania dengan tenang membuka ponselnya dan menunjukkan aplikasi pelacak GPS yang masih aktif. Titik merah di peta menunjukkan bahwa mobil tersebut sedang bergerak turun dari arah kawasan wisata Puncak menuju jalan tol yang mengarah kembali ke Jakarta. Penyidik melihat layar ponsel itu dan mengangguk paham. Bukti elektronik ini sangat valid dan memudahkan kerja kepolisian. Karena nilai aset yang dilaporkan sangat tinggi dan posisinya terpantau jelas bergerak di jalan raya, kasus ini langsung mendapatkan atensi untuk penindakan segera. Polisi tidak ingin mengambil risiko kendaraan tersebut dibawa kabur lebih jauh atau dipindah tangankan kepada penadah. Sania menandatangani berita acara pemeriksaan dengan tangan yang mantap. Tidak ada keraguan sedikitpun dalam goresan tintanya. Ia tahu konsekuensi dari tanda tangan ini. Begitu laporan ini masuk ke sistem, maka siapapun yang berada di balik kemudi mobil itu akan dianggap sebagai tersangka pencurian. Polisi kemudian melakukan koordinasi melalui radio komunikasi dengan unit patroli jalan raya yang bertugas di ruas tol Jagorawi. Sania bisa mendengar suara kresek-kresek radio polisi yang memberikan instruksi untuk melakukan penghadangan terhadap kendaraan dengan ciri-ciri dan nomor polisi yang disebutkan Sania. Perintahnya jelas, amankan kendaraan dan tahan pengemudinya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sania mendengarkan semua itu dengan hati yang bergemuruh, namun wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Di dalam hati, Sania sebenarnya merasakan sedikit rasa nyeri. Bagaimanapun juga,
laki-laki yang akan disergap polisi itu adalah suaminya. Namun, rasa nyeri itu segera tertutup oleh bayangan wajah Ibu Aminah yang terbaring koma dan video tawa Bayu bersama Restina. Sania mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini bukan kejam, melainkan tegas. Bayu perlu diberi pelajaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Selama ini Bayu selalu berlindung di ketiak Sania, merasa aman melakukan kesalahan karena yakin Sania akan selalu membereskannya. Kali ini, Sania ingin Bayu belajar bertanggung jawab sebagai laki-laki dewasa, meskipun cara belajarnya harus melalui jeruji besi. Sania juga menyadari bahwa dengan melaporkan ini sebagai kasus pencurian, ia memegang kendali penuh. Ia bisa mencabut laporan kapan saja jika ia mau, atau membiarkannya berlanjut hingga ke pengadilan. Kendali itu kini ada di tangannya, bukan di tangan Bayu. Setelah proses pelaporan selesai, penyidik berjanji akan memberikan kabar secepatnya begitu unit di lapangan berhasil mengamankan target. Sania mengucapkan terima kasih dengan sopan. Sebelum meninggalkan ruangan penyidik, Sania sempat bertanya satu hal. Ia bertanya apakah pengemudi yang tertangkap nanti bisa langsung ditahan. Penyidik menjelaskan bahwa karena ini adalah delik aduan pencurian dengan barang bukti yang tertangkap tangan, maka tersangka bisa langsung diamankan 1x24 jam untuk pemeriksaan awal. Jawaban itu sudah cukup bagi Sania. Ia ingin Bayu merasakan satu malam saja tanpa kemewahan, satu malam di mana ia tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Sania ingin meruntuhkan ego suaminya sampai ke titik terendah. Sania berjalan keluar dari kantor polisi menuju mobilnya yang lain. Langit di luar tampak cerah, kontras dengan badai yang sedang ia ciptakan untuk suaminya. Pak Burhan di sampingnya hanya diam, menghormati suasana hati kliennya. Pak Burhan tahu bahwa Sania adalah wanita yang sangat sabar. Namun orang sabar yang sudah habis kesabarannya adalah orang yang paling menakutkan. Sania meminta Pak Burhan untuk mengantarnya kembali ke rumah sakit. Ia ingin berada di samping Ibu Aminah saat kabar penangkapan itu nanti sampai ke telinganya. Ia ingin memastikan bahwa fokus utamanya tetaplah kesembuhan ibunya, sementara urusan Bayu biar diselesaikan oleh aparat hukum yang bekerja atas perintahnya. Di perjalanan kembali ke rumah sakit, Sania membayangkan skenario yang akan terjadi beberapa jam lagi. Bayu yang sedang menyetir dengan santai, mungkin masih tertawa-tawa dengan selingkuhannya, tiba-tiba dikepung oleh mobil patroli. Sania bisa membayangkan kepanikan di wajah Bayu. Bayu pasti akan berteriak mengaku sebagai suami pemilik mobil, tapi polisi hanya bekerja berdasarkan data laporan. Di data polisi, mobil itu statusnya curian. Teriakan Bayu tidak akan ada artinya tanpa bukti surat kuasa. Sania juga memikirkan nasib Restina. Wanita itu pasti akan histeris dan mencoba menyelamatkan diri sendiri. Sania tidak peduli pada wanita itu. Bagi Sania, Restina hanyalah peran pembantu yang tidak penting dalam drama kehancuran Bayu. Target utamanya adalah menyadarkan suaminya, atau lebih tepatnya, menghancurkan kesombongan suaminya. Sesampainya di rumah sakit, Sania kembali duduk di kursi tunggu yang sama. Ia kembali memegang tasbih digitalnya, berzikir memohon ampunan dan kekuatan. Ia bukan malaikat, ia hanyalah manusia biasa yang terluka. Langkah hukum yang ia ambil mungkin terlihat ekstrim bagi sebagian orang, tapi bagi Sania, itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi martabat keluarga dan harta peninggalan ayahnya dari orang yang tidak amanah. Ponsel Sania berbunyi lagi, kali ini pesan singkat dari penyidik kepolisian. Pesan itu singkat namun padat, target terpantau mendekati gerbang tol utama, tim sudah bersiap di posisi. Sania menutup ponselnya. Pertunjukan akan segera dimulai. Suasana di dalam kabin mobil SUV mewah itu terasa begitu hidup dan menyenangkan. Sangat kontras dengan mendung yang menggantung di wajah Sania di rumah sakit. Bayu duduk di balik kemudi dengan senyum yang merekah lebar, merasa seolah-olah dia adalah raja dunia. Alunan musik pop terkini mengalun jernih dari sistem audio mobil yang harganya setara dengan biaya hidup satu keluarga selama setahun. Tangan kiri Bayu memegang setir dengan santai, sementara tangan kanannya sesekali merapikan rambutnya yang tertata rapi. Di kursi penumpang, Restina sibuk dengan ponsel pintarnya. Wanita muda itu memiringkan kepala ke kiri dan ke kanan, mencari sudut pencahayaan terbaik untuk swafoto terbarunya. Restina tertawa kecil saat melihat hasil fotonya yang sempurna, lalu segera mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan foto yang memancing rasa iri para pengikutnya. Bayu melirik sekilas ke arah Restina dan merasa bangga. Ia merasa hebat bisa menaklukkan hati wanita muda yang cantik ini, sekaligus merasa pintar karena berhasil membohongi istrinya yang ia anggap terlalu lugu di rumah. Bayu menekan pedal gas sedikit lebih dalam saat mobil mulai memasuki jalan tol yang lengang menuju Jakarta. Mesin mobil menderu halus, memberikan respons tenaga yang instan. Bayu menikmati sensasi kecepatan itu. Dalam kepalanya, ia sudah menyusun rencana selanjutnya.
Ia akan mengantar Restina pulang ke apartemennya, lalu ia akan mampir sebentar ke kantor untuk sekadar menampakkan muka agar alibinya terjaga, baru kemudian ia akan pergi ke rumah sakit dengan wajah pura-pura lelah dan sedih. Skenario itu terasa begitu sempurna di kepalanya. Bayu yakin Sania tidak akan pernah curiga. Baginya, Sania adalah istri yang penurut, saleha, dan terlalu sibuk dengan kegiatan amalnya sehingga tidak akan punya waktu untuk menjadi detektif. Keyakinan semu itulah yang membuat Bayu lengah, tidak menyadari bahwa bencana besar sedang mengintainya dari arah belakang. Lamunan indah Bayu seketika buyar ketika suara sirene yang nyaring memekakan telinga terdengar meraung-raung dari arah belakang. Awalnya, Bayu mengira itu hanya rombongan pejabat yang meminta jalan, jadi ia dengan santai meminggirkan mobilnya ke lajur kiri untuk memberi jalan. Namun, sirene itu tidak berlalu. Melalui kaca spion, Bayu melihat sebuah mobil patroli polisi dengan lampu rotar birunya yang menyilaukan menempel ketat di belakang mobilnya. Belum sempat Bayu berpikir jernih, satu mobil patroli lain muncul dari sisi kanan, memepet kendaraannya dan memberikan isyarat tangan agar ia segera menepi dan berhenti. Jantung Bayu mulai berdegup kencang. Ia mencoba mengingat-ingat apakah ia melanggar batas kecepatan atau marka jalan, namun rasanya ia berkendara dengan normal. Kepanikan mulai merambat naik ketika mobil patroli ketiga muncul di depan, memotong lajurnya dan memaksanya untuk melakukan pengereman mendadak di bahu jalan. Mobil SUV mewah itu berhenti dengan sentakan keras, membuat tubuh Restina terdorong ke depan. Restina menjerit kaget, ponselnya terlepas dari genggaman dan jatuh ke lantai mobil. Wajah wanita itu pucat pasi, matanya melotot ketakutan melihat mobil mereka dikepung oleh polisi berseragam lengkap. Bayu mencoba menenangkan Restina dengan suara yang bergetar, mengatakan bahwa ini mungkin hanya pemeriksaan rutin atau salah paham biasa. Bayu mematikan mesin mobil, lalu menurunkan kaca jendela saat seorang petugas polisi berperawakan tegap mengetuk kaca dengan keras. Bayu mencoba memasang wajah berwibawa, wajah yang biasa ia gunakan saat memarahi bawahan di kantor. Ia bertanya dengan nada tinggi tentang apa kesalahan yang telah ia perbuat. Namun, polisi itu tidak menjawab pertanyaannya. Petugas itu justru langsung membuka pintu mobil dari luar dan memerintahkan Bayu untuk keluar dengan nada yang sangat tegas dan tidak bisa dibantah. Bayu merasa tersinggung. Ia berteriak bahwa ia adalah orang penting, bahwa ia adalah suami dari pemilik perusahaan besar, dan mobil ini adalah miliknya. Namun, teriakan Bayu tenggelam oleh suara tegas komandan polisi yang membacakan status kendaraan tersebut. Polisi menyatakan bahwa kendaraan dengan nomor polisi tersebut telah dilaporkan hilang dicuri oleh pemilik sahnya, dan pengemudi yang membawanya saat ini berstatus sebagai tersangka pencurian. Dunia Bayu seakan runtuh mendengar kata pencurian. Ia berusaha menjelaskan bahwa pemilik mobil itu adalah istrinya sendiri, Sania. Ia merogoh saku celananya untuk mengambil dompet dan menunjukkan KTP sebagai bukti identitas. Namun polisi tidak peduli. Dalam prosedur kepolisian, laporan resmi pencurian dengan bukti kepemilikan yang sah dari pelapor adalah dasar hukum yang kuat untuk melakukan penahanan. Bayu diseret keluar dari mobil dengan paksa. Kedua tangannya ditarik ke belakang, dan dalam sekejap mata, bunyi klik dari borgol besi yang mengunci pergelangan tangannya terdengar sangat mengerikan. Bayu meronta, berteriak memanggil nama Sania, berteriak bahwa ini semua gila. Namun petugas tetap menyeretnya menuju mobil patroli. Pengendara lain yang melintas di jalan tol melambatkan kendaraan mereka, menonton drama penangkapan itu dengan rasa ingin tahu. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian memalukan tersebut. Sementara itu, Restina yang masih duduk di dalam mobil melihat semua kejadian itu dengan horor. Insting bertahan hidupnya langsung mengambil alih. Ia tidak ingin terseret dalam masalah hukum ini. Ia tidak ingin dituduh sebagai komplotan pencuri. Dengan cepat, Restina keluar dari mobil sambil mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Ia berteriak histeris kepada polisi, mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Restina mengaku bahwa ia hanya diajak jalan-jalan dan tidak tahu kalau mobil itu mobil curian. Restina bahkan menunjuk ke arah Bayu yang sedang digiring polisi dan berteriak menuduh Bayu sebagai penipu. Tidak berhenti di situ, Restina mengambil ponselnya yang terjatuh tadi, lalu dengan tangan gemetar ia merekam Bayu yang sedang diborgol. Restina melakukan siaran langsung atau merekam video untuk Instagram story-nya saat itu juga, sambil menangis buaya. Ia berbicara ke arah kamera ponselnya, mengatakan kepada para pengikutnya bahwa ia menjadi korban penipuan lelaki hidung belang yang mengaku kaya padahal membawa mobil curian. Tindakan Restina ini benar-benar menghancurkan sisa harga diri Bayu. Bayu menatap Restina dengan tatapan tidak percaya. Wanita yang 5 menit lalu memanggilnya, sayang, dan memujinya setinggi langit. Kini justru menjadi orang pertama yang melemparkan batu ke arahnya demi menyelamatkan diri sendiri. Video yang direkam Restina itu kelak akan menjadi viral dalam hitungan jam,
menyebar ke seluruh penjuru internet, dan menjadi paku terakhir di peti mati reputasi Bayu. Bayu didorong masuk ke kursi belakang mobil patroli yang sempit dan berbau apek. Ia melihat dari jendela kaca mobil SUV mewah kesayangannya, simbol status sosialnya, sedang dipasangi rantai derek oleh petugas. Mobil itu akan disita sebagai barang bukti. Bayu merasa lemas, keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Ia mencoba merasionalkan situasi ini. Mungkin Sania salah lapor? Mungkin mobilnya dikira hilang karena ia tidak bilang? Tapi jauh di lubuk hatinya, Bayu tahu ini bukan kebetulan. Waktu kejadiannya terlalu pas. Bayu mulai menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, istrinya yang selama ini diam itu sedang memainkan permainan catur yang mematikan, dan Bayu baru saja kehilangan ratunya. Mobil patroli mulai bergerak, membawa Bayu menjauh dari kemewahan menuju mimpi buruk yang nyata. Aroma lembab yang bercampur dengan bau keringat basi dan pembersih lantai murahan langsung menusuk hidung Bayu begitu ia melangkah masuk ke area sel tahanan di kantor polisi. Tempat itu jauh dari kata nyaman. Sangat bertolak belakang dengan kamar hotel resor bintang 5 yang baru saja ia tinggalkan pagi tadi. Dinding-dindingnya dicat dengan warna abu-abu kusam yang mengelupas di sana-sini, dan penerangannya hanya berasal dari lampu neon panjang yang berkedip-kedip suram. Petugas menggiring Bayu melewati meja pendaftaran tahanan. Di sana, semua barang pribadi Bayu dilucuti satu persatu. Jam tangan mewah pemberian Sania, dompet kulit berisi kartu-kartu penting, ikat pinggang, hingga tali sepatu, semuanya dimasukkan ke dalam kantong plastik bening dan diberi label nama tersangka. Bayu merasa seperti ditelanjangi, bukan secara fisik, tapi secara martabat. Tanpa aksesoris mahalnya, ia hanyalah seorang pria biasa dengan wajah ketakutan. Setelah proses administrasi yang memalukan, termasuk pengambilan sidik jari dan foto mugshot dengan memegang papan nama, Bayu digiring menuju sebuah sel besi berukuran sedang. Petugas membuka pintu sel dengan bunyi dentingan logam yang nyaring, lalu mendorong Bayu masuk dan mengunci kembali pintu itu dengan gembok besar. Bayu berdiri terpaku di tengah sel. Di dalamnya sudah ada 2 orang tahanan lain yang sedang duduk bersila di pojok, menatapnya dengan tatapan menyelidik dan tidak bersahabat. Tidak ada kasur empuk, hanya ada lantai semen yang dingin dan sebuah dipan kayu keras tanpa alas. Toiletnya pun hanya berupa lubang di sudut ruangan yang dibatasi tembok setinggi pinggang, tanpa privasi sama sekali. Bayu merasa mual. Ia mundur dan bersandar di jeruji besi, kakinya lemas hingga akhirnya ia merosot duduk di lantai. Jam-jam pertama di dalam penjara terasa seperti berabad-abad bagi Bayu. Ia diberikan kesempatan 1 kali untuk melakukan panggilan telepon. Dengan tangan gemetar, ia meminjam telepon kantor yang disodorkan petugas. Nomor pertama yang ia hubungi tentu saja Sania. Ia berharap ini semua hanya salah paham dan Sania akan datang menyelamatkannya seperti pahlawan. Namun, panggilannya tidak dijawab. Ponsel Sania aktif, terdengar nada sambung, tapi tidak diangkat. Bayu mencoba menelepon lagi, tapi petugas memperingatkan bahwa jatahnya sudah habis. Bayu memohon untuk menelepon kantornya, beralasan ada urusan pekerjaan mendesak yang bisa menyelamatkannya. Petugas yang merasa kasihan akhirnya mengizinkan 1 panggilan lagi, panggilan terakhir. Bayu menghubungi nomor kantornya, meminta disambungkan ke bagian HRD atau sekretarisnya. Ketika tersambung, Bayu berharap mendengar suara hormat dari bawahannya. Namun, yang ia dapatkan adalah suara dingin dari manajer HRD. Ternyata kabar penangkapan Bayu sudah menyebar, mungkin berkat video viral Restina atau informasi dari pihak Sania. Manajer HRD itu memberitahu Bayu dengan nada formal bahwa per hari ini, Bayu diberhentikan secara tidak hormat dari perusahaan. Semua aksesnya dicabut, dan pesangonnya ditahan untuk mengganti potensi kerugian perusahaan akibat penyalahgunaan fasilitas. Bayu mencoba membantah, tapi sambungan telepon diputus sepihak. Bayu terpaku memegang gagang telepon yang sudah mati. Ia dipecat. Ia tidak punya pekerjaan lagi. Ia baru sadar bahwa posisinya di perusahaan itu selama ini aman hanya karena ia suami Sania. Tanpa Sania, ia bukan siapa-siapa. Malam harinya, perut Bayu mulai perih karena lapar. Makanan jatah tahanan yang diberikan berupa nasi bungkus dengan lauk seadanya yang sudah dingin. Bayu yang terbiasa makan di restoran mewah menatap makanan itu dengan jijik, tapi rasa lapar memaksanya menelan beberapa suap. Di sudut sel, tahanan lain mulai berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah Bayu. Rupanya, salah satu tahanan yang baru masuk sore itu mengenali wajah Bayu dari media sosial. Berita tentang suami kaya bawa kabur mobil istri saat ibu sekarat sudah menjadi trending topik nasional. Tahanan lain mulai mencemoohnya. Mereka mungkin penjahat, pencuri ayam atau preman pasar, tapi bagi mereka, menelantarkan ibu yang sedang sekarat demi berselingkuh adalah kejahatan moral yang paling rendah. Bayu harus menutup telinganya rapat-rapat,
meringkuk di sudut sel sambil menahan tangis. Harga dirinya hancur lebur diinjak-injak oleh orang-orang yang selama ini ia anggap sampah masyarakat. 1 hari berlalu, kemudian hari kedua. Bayu mulai merasakan depresi yang nyata. Ia tidak bisa tidur karena nyamuk dan udara dingin yang menusuk tulang. Ia tidak mandi, badannya lengket dan bau. Ia merasa seperti sudah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Restina tidak pernah muncul. Bahkan mungkin sekarang sedang sibuk mencuci nama baiknya sendiri di luar sana. Teman-teman nongkrongnya menghilang. Tidak ada pengacara yang datang karena Bayu tidak punya uang untuk membayar jasa mereka. Semua asetnya dibekukan Sania. Bayu benar-benar sendirian dalam kegelapan. Ia mulai merenungi nasibnya. Bayangan wajah Sania yang lembut dan wajah ibunya yang tua mulai menghantuinya. Rasa penyesalan mulai tumbuh, bukan karena ia sadar akan kesalahannya, tapi lebih karena ia tidak tahan dengan penderitaan ini. Ia ingin keluar. Ia rela melakukan apa saja asal bisa keluar dari neraka ini. Di hari ketiga, tepat ketika Bayu merasa akal sehatnya hampir putus, seorang petugas polisi datang memanggil namanya. Pintu sel dibuka. Bayu mendongak dengan mata cekung dan wajah kusam. Petugas memberitahunya bahwa pelapor, yaitu pihak kuasa hukum istrinya, telah mengajukan penangguhan penahanan sementara. Alasan yang tertulis adalah alasan kemanusiaan, karena ibu kandung tersangka sedang dalam kondisi kritis. Mendengar itu, secercah harapan palsu muncul di hati Bayu. Ia berpikir bahwa Sania akhirnya luluh. Ia berpikir bahwa Sania masih mencintainya dan tidak tega melihatnya menderita. Bayu tidak tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana Sania untuk memberikan pukulan terakhir yang lebih menyakitkan. Sania melepaskannya bukan untuk membebaskannya, tapi untuk menggiringnya ke panggung eksekusi mental yang sesungguhnya. Bayu keluar dari kantor polisi dengan langkah terseok-seok. Ia menghirup udara bebas yang terasa begitu manis, namun pikirannya langsung bekerja licik. Ia harus memanfaatkan kesempatan ini. Ia harus menemui Sania, bersujud, menangis, dan melakukan drama terbaik dalam hidupnya untuk mendapatkan kembali hati istrinya, dan tentu saja, mendapatkan kembali akses ke hartanya. Bayu meminjam uang receh dari tukang parkir di depan kantor polisi dengan jaminan jam tangan palsu yang kebetulan masih ada di saku celana cadangannya, yang tidak disita karena dianggap tidak berharga. Ia menyetop taksi dan meminta diantar ke rumah sakit. Di dalam taksi, Bayu berlatih ekspresi sedih di depan kaca spion. Ia menyusun kata-kata puitis tentang kehilafan dan tobat. Ia sangat yakin bisa memanipulasi Sania sekali lagi. Ia tidak tahu bahwa di rumah sakit sana, sebuah kejutan yang akan menghancurkan jiwanya sedang menunggu dengan sabar. Matahari bersinar terik di luar kantor polisi, sinarnya menyengat kulit Bayu yang sudah beberapa hari tidak terkena cahaya langsung. Bayu berdiri di trotoar, menyipitkan mata, mencoba menyesuaikan penglihatannya dengan dunia luar. Di tangannya, ia memegang kantong plastik bening berisi barang-barang pribadinya yang baru saja dikembalikan oleh petugas. Ia mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Baterainya tinggal sedikit, berwarna merah di sudut layar, namun cukup untuk menyalakan perangkat itu. Begitu ponsel aktif, ratusan notifikasi masuk secara serentak, membuat ponsel itu bergetar tanpa henti selama hampir 1 menit penuh. Bayu menelan ludah, jarinya ragu-ragu menggeser layar untuk membuka kunci. Apa yang ia lihat di sana jauh lebih mengerikan daripada bayangannya selama mendekam di dalam sel yang gelap. Bayu membuka media sosial dan mendapati wajahnya ada di mana-mana. Video yang direkam Restina saat penangkapan di jalan tol telah ditonton jutaan kali. Judul-judul berita daring yang muncul di beranda pencariannya sangat menyudutkan. Detik-detik suami ditangkap polisi bersama pelakor saat istri berjuang di ICU. Viral, pria mengaku kaya ternyata bawa kabur mobil istri. Sosok Bayu, eksekutif muda yang tega tinggalkan ibu sekarat demi liburan mewah. Kolom komentar dipenuhi caci maki. Orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Bayu kini, membencinya dengan sepenuh hati. Mereka menguliti kehidupan pribadinya, mencari tahu tempat kerjanya, bahkan ada yang memposting foto masa lalu Bayu sebelum menikah dengan Sania, saat ia masih bukan siapa-siapa. Bayu merasa telanjang di hadapan jutaan mata yang menghakiminya. Ia mencoba menghubungi Restina sekali lagi, berharap wanita itu mau memberikan klarifikasi atau setidaknya meminta maaf. Namun, nomor Restina sudah tidak aktif. Bayu mengecek akun Instagram wanita itu dan mendapati bahwa Restina telah mengunci akunnya, tetapi di biografi profilnya tertulis kalimat baru, korban manipulasi. Wanita harus saling dukung. Stop victim blaming. Bayu mendengus marah. Wanita itu benar-benar licin seperti belut. Restina berhasil memutarbalikan fakta, memosisikan dirinya sebagai korban polos yang ditipu oleh lelaki jahat. Padahal Restina sangat tahu bahwa mobil itu milik Sania sejak awal. Bayu sadar, ia tidak punya sekutu lagi.
Ia sendirian menghadapi badai ini. Teman-teman nongkrongnya, rekan-rekan bisnisnya, semua membisu. Beberapa bahkan memblokir kontaknya, takut ikut terseret dalam lumpur kehancuran reputasi Bayu. Bayu menyetop sebuah taksi yang melintas dengan ragu-ragu. Ia tidak memegang uang tunai sepeser pun karena dompetnya kosong melompong. Ia masuk ke dalam taksi dan dengan wajah memelas meminta sopir untuk mengantarnya ke rumah sakit pusat. Ia berjanji akan membayar ongkosnya 2 kali lipat begitu sampai di tujuan, dengan alasan istrinya sedang menunggunya di sana. Sopir taksi itu menatap Bayu dari kaca spion tengah dengan tatapan curiga. Penampilan Bayu sangat kacau. Bajunya kusut dan bernoda, rambutnya berantakan, dan aroma tubuhnya tidak sedap khas orang yang tidak mandi berhari-hari. Namun, sopir itu akhirnya mengangguk setuju. Mungkin karena kasihan atau mungkin karena mengenali wajah Bayu yang sedang viral itu. Sepanjang perjalanan, radio taksi menyiarkan berita siang, dan ironisnya, salah satu topiknya membahas fenomena perselingkuhan yang sedang marak dibicarakan di media sosial. Bayu merasa sindiran itu ditujukan langsung padanya. Di dalam taksi, Bayu mulai menyusun strategi. Ia tahu ia tidak bisa melawan Sania dengan kekerasan atau amarah. Posisinya terlalu lemah. Satu-satunya kartu yang bisa ia mainkan adalah kartu, korban, dan penyesalan. Bayu melatih ekspresi wajahnya di pantulan kaca jendela. Ia mencoba membuat matanya terlihat sayu dan penuh air mata. Ia merangkai kalimat-kalimat manis di kepalanya. Ia akan mengatakan bahwa ia dijebak oleh Restina, bahwa ia diguna-guna, atau bahwa ia sedang mengalami stres berat karena pekerjaan sehingga kehilangan akal sehat sesaat. Ia yakin Sania masih memiliki hati yang lembut. Sania adalah wanita saleha yang diajarkan untuk memaafkan. Bayu akan memanfaatkan kesalehan istrinya itu sebagai senjata untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia harus meyakinkan Sania untuk mencabut laporan polisi secara permanen, membuka blokir rekeningnya, dan memberinya kesempatan kedua. Sesampainya di lobi rumah sakit, Bayu turun dari taksi dengan langkah terburu-buru. Ia meminta sopir menunggu sebentar di lobi, karena ia harus masuk ke dalam untuk meminta uang pada istrinya. Bayu berjalan melewati pintu kaca otomatis. Suasana rumah sakit yang dingin dan berbau antiseptik langsung menyambutnya. Beberapa perawat yang sedang berjaga di meja resepsionis menoleh ke arahnya. Bisik-bisik segera terdengar. Bayu bisa melihat tatapan jijik dan sinis dari para staf rumah sakit. Mereka pasti sudah tahu siapa dia. Bayu adalah suami yang tidak datang saat ibunya masuk ICU, suami yang malah ditangkap polisi karena berselingkuh. Bayu menundukkan kepalanya dalam-dalam, mencoba menghindari tatapan menghakimi itu. Ia berjalan cepat menuju lift, menekan tombol lantai tempat ruang rawat inap VIP berada, berharap lift itu segera tertutup sebelum ada orang lain yang masuk. Di dalam lift yang sunyi, Bayu melihat pantulan dirinya di dinding logam lift. Ia tampak menyedihkan. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Ia mencoba merapikan rambutnya dengan jari, dan membetulkan kerah kemejanya yang lecek. Ia harus terlihat cukup menyedihkan untuk memancing rasa iba, tapi juga cukup rapi untuk menunjukkan bahwa ia masih punya itikat baik. Jantungnya berdegup kencang saat angka di layar lift terus naik. Lantai 5, lantai 6, lantai 7. Setiap deting suara lift terasa seperti hitungan mundur menuju penghakiman. Bayu menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Kamu bisa, Bayu. Kamu selalu bisa meluluhkan hati Sania. Dia mencintaimu. Dia butuh kamu, gumamnya menyemangati diri sendiri, sebuah mantra kebohongan yang terus ia rapalkan untuk menutupi rasa takutnya yang semakin besar. Pintu lift terbuka di lantai 8. Lorong ruang VIP tampak sepi. Hanya ada beberapa petugas kebersihan yang sedang mengepel lantai di ujung lorong. Bayu melangkah keluar. Kakinya terasa berat, seolah ada batu besar yang diikatkan di pergelangan kakinya. Ia hafal nomor kamar tempat ibunya dirawat, karena Sania sempat mengirimkannya lewat pesan singkat sebelum ia ditangkap. Kamar 805. Bayu berjalan perlahan, menyiapkan air mata buaya yang sudah ia simpan. Ia membayangkan skenario di mana ia akan masuk, melihat Sania menangis, lalu mereka akan berpelukan, dan Sania akan memaafkannya demi kesembuhan ibu. Bayu sampai di depan pintu kamar 805. Pintunya sedikit terbuka. Dari celah pintu, ia bisa melihat punggung Sania. Istrinya itu duduk diam di sofa. Bayu mengumpulkan segenap kemampuan aktingnya, lalu mendorong pintu itu lebar-lebar. Bayu menghambur masuk ke dalam ruangan dengan gerakan dramatis, seolah-olah ia baru saja berlari ribuan kilometer demi sampai ke tempat itu. Napasnya sengaja dibuat terengah-engah, matanya dipaksa memerah menahan tangis. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia langsung menuju ke arah Sania yang sedang duduk di sofa panjang menghadap ke arah jendela, membelakangi pintu masuk.
Bayu menjatuhkan lututnya ke lantai dengan bunyi gedebuk yang keras, menimbulkan suara benturan tulang dengan keramik yang menyakitkan, namun ia mengabaikan rasa sakit itu demi efek dramatis. Ia merangkak mendekati kaki Sania, tangannya terulur gemetar hendak meraih ujung gamis panjang yang dikenakan istrinya. "Sania, sayang, maafkan aku," teriak Bayu dengan suara parau yang pecah. Air mata yang sudah ia persiapkan akhirnya tumpah membasahi pipinya yang kotor. "Aku salah, Sania. Aku hilaf. Tolong jangan hukum aku seperti ini. Aku dijebak wanita itu, Sania. Restina yang menggoda aku, dia yang mencekoki aku dengan mimpi-mimpi palsu. Aku tidak sadar, Sania. Aku seperti dihipnotis." Bayu terus meracau, memuntahkan segala alasan klise yang bisa ia pikirkan. Ia mencoba memegang tangan Sania, berharap sentuhan fisik akan meruntuhkan pertahanan istrinya. "Aku janji akan berubah, sayang. Aku akan tobat. Aku akan sujud di kaki ibu dan minta ampun. Tolong cabut laporannya, tolong buka blokir rekeningku. Aku tidak punya siapa-siapa selain kamu dan ibu." Sania, yang sejak tadi duduk diam tak bergeming, perlahan memutar tubuhnya. Wajahnya terlihat sangat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang menghadapi suami pengkhianat. Tidak ada jejak air mata di pipinya saat ini, hanya ada guratan kelelahan dan kekecewaan yang sudah mengering menjadi ketegasan. Sania menarik kakinya menjauh, menghindari sentuhan tangan Bayu seolah tangan suaminya itu membawa najis atau penyakit menular. Ia menatap Bayu yang bersimpuh di lantai dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan rasa jijik yang mendalam. Penampilan Bayu yang berantakan dan bau ape penjara yang menguar dari tubuhnya, membuat Sania sedikit memundurkan duduknya. "Berdiri, Mas," ucap Sania dengan nada datar, volumenya rendah namun penuh penekanan. "Tidak ada teriakan, tidak ada makian. Jangan kotori lantai rumah sakit ini dengan drama murahmu. Simpan energimu, karena kamu akan sangat membutuhkannya nanti." Bayu tertegun sejenak mendengar nada suara Sania. Ia mengharapkan kemarahan yang meledak-ledak, karena kemarahan biasanya tanda bahwa masih ada rasa peduli. Namun, ketenangan Sania ini justru membuatnya merinding. Ini adalah ketenangan seseorang yang sudah selesai dengan urusannya, seseorang yang sudah menutup buku. Bayu tetap berlutut, mencoba taktik lain. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memohon seperti pengemis. "Sania, tolonglah, aku suamimu. Apa kamu tidak ingat janji pernikahan kita? Dalam suka dan duka, Sania. Sekarang aku sedang dalam duka, aku butuh kamu. Restina itu penipu, dia hanya mengincar hartaku, maksudku harta kita. Aku baru sadar sekarang bahwa hanya kamu wanita yang tulus mencintaiku. Beri aku satu kesempatan lagi, demi ibu. Ibu pasti sedih melihat kita bertengkar seperti ini." "Di mana ibu? Aku mau minta maaf sama ibu." Bayu celingukan, matanya mencari-cari ke arah tempat tidur pasien yang terhalang oleh tirai penyekat ruangan yang setengah tertutup. Ia ingin menjadikan ibunya sebagai tameng terakhir untuk berlindung dari murka Sania. Sania menghela napas panjang, lalu berdiri dari sofa. Ia berjalan pelan menuju tirai penyekat itu. Langkahnya terdengar lirih di ruangan yang sunyi. "Kamu bilang kamu dijebak? Kamu bilang kamu tidak sadar?" tanya Sania tanpa menoleh ke arah Bayu. "Aku melihat video itu, Mas. Aku melihat tawamu di dalam mobilku. Tawa itu tulus, Mas. Itu bukan tawa orang yang dihipnotis. Itu tawa orang yang merasa menang karena berhasil membodohi istrinya. Kamu menikmati setiap detiknya, kan? Kamu menikmati kopi mahal itu, kamu menikmati pujian wanita itu, sementara aku di sini membacakan Yasin di telinga ibumu yang tidak sadarkan diri. Itu cuma sebentar, Sania. Aku cuma butuh hiburan sedikit karena stres kerja." Bantah Bayu panik, mencoba membela diri namun justru semakin memperburuk posisinya. Sania berbalik badan, menatap tajam tepat ke manik mata Bayu. "Stres kerja? Kamu bahkan tidak ada di kantor hari itu. Dan sekarang, setelah kamu kehilangan segalanya, mobil, uang, jabatan, dan wanita simpananmu, kamu baru datang ke sini merangkak minta maaf. Kamu tidak minta maaf karena kamu menyesal menyakiti aku atau ibu. Kamu minta maaf karena kamu menderita, Mas. Kamu minta maaf karena kamu lapar dan tidak punya uang. Itu bukan tobat, itu modus bertahan hidup." Kata-kata Sania menohok tepat di jantung kebohongan Bayu. Bayu terdiam, mulutnya ternganga tapi tidak ada suara yang keluar. Sania benar. Sania bisa membaca pikirannya dengan sangat akurat. "Tapi sudahlah," lanjut Sania, suaranya kini sedikit bergetar, menahan gejolak emosi yang tertahan di dada. "Aku tidak butuh pengakuanmu. Dan kamu tidak perlu minta maaf padaku.
Aku sebagai istri sudah kuserahkan pada Tuhan. Tapi ada satu orang yang sangat menunggu permintaan maafmu, Mas. Orang yang kamu sebut-sebut namanya tadi sebagai alasan untuk kembali padaku. Bayu merasa ada yang aneh. Suasana ruangan itu terlalu hening. Tidak ada bunyi bip-bip ritmis dari monitor detak jantung yang biasanya terdengar di ruang rawat intensif. Tidak ada suara desis mesin ventilator. Hanya ada suara pendingin ruangan yang berdengung halus. Bayu menelan ludah, perasaan tidak enak mulai merayap di punggungnya. Ia menatap tirai yang membatasi pandangannya ke arah tempat tidur. Sania? Ibu mana? Ibu sudah dipindah ke ruang rawat biasa? Ibu sudah sadar, kan? Tanyanya dengan suara gemetar. Harapannya melambung sesaat. Berpikir bahwa jika ibunya sadar, ia bisa membujuk ibunya untuk membelanya di depan Sania. Sania tidak menjawab. Dengan gerakan perlahan, ia menyibakkan tirai itu lebar-lebar. Bayu menahan napas. Pemandangan di depannya membuat darahnya berhenti mengalir seketika. Tempat tidur rumah sakit itu kosong. Spray putihnya sudah diganti baru dan dirapikan dengan sudut-sudut yang presisi, seolah belum pernah ada orang yang tidur di sana. Tidak ada infus, tidak ada mesin, tidak ada ibu. Hanya ada sebuah bantal yang tegak lurus dan selimut yang terlipat rapi di ujung kaki tempat tidur. Ruangan itu kosong. Benar-benar kosong. Ibu. Bisik Bayu, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menoleh cepat ke arah Sania, matanya membelalak mencari jawaban. Sania, ibu di mana? Jangan main-main. Sania berjalan mendekati sebuah meja kecil di samping tempat tidur kosong itu. Di sana tergeletak sebuah amplop coklat besar dan sebuah map plastik bening. Sania mengambil amplop itu, lalu menatap Bayu dengan tatapan yang mengandung duka mendalam sekaligus kemarahan yang membakar. Kamu terlambat, Mas. Sangat terlambat. 2 jam yang lalu, jenazah ibu sudah dibawa ke ruang pemulasaran. Mobil jenazah sedang disiapkan untuk membawa ibu pulang ke rumah duka. Bayu merasa kakinya lemas, kali ini bukan akting. Ia merosot kembali ke lantai, kali ini benar-benar jatuh terduduk karena syok. Meninggal? Ibu meninggal? Gumamnya seperti orang linglung. Ia tidak percaya. Ia pikir ia masih punya waktu. Ia pikir skenario terburuk hanyalah perceraian, bukan kematian. Sania melangkah mendekat, berdiri menjulang di hadapan Bayu yang terduduk lemas. Ia melemparkan amplop coklat itu ke pangkuan Bayu. Ibu sempat sadar. Mas, kemarin sore, saat kamu sedang mendekam di penjara, ibu bangun, dan hal pertama yang ibu lihat adalah televisi yang menyala di dinding itu. Sania menunjuk televisi layar datar yang mati di dinding kamar. Berita sore menayangkan wajahmu. Wajah anak kebanggaannya, diborgol polisi, viral di seluruh negeri dengan judul, Suami Durhaka. Detak jantung ibu langsung melonjak, lalu turun drastis. Dokter bilang ibu mengalami serangan jantung kedua akibat syok berat. Kamu tahu apa artinya itu, Mas? Sania membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke wajah Bayu, dan berbisik dengan suara yang menusuk tulang. Kamu yang membunuh ibumu, Bayu. Keserakahan dan nafsumu yang mencabut nyawanya. Kalimat yang diucapkan Sania barusan menghantam gendang telinga Bayu lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Tuduhan bahwa ia adalah penyebab kematian ibunya sendiri terasa sangat tidak masuk akal. Namun di saat yang sama, terasa begitu nyata dan mengerikan. Bayu menggelengkan kepalanya dengan kuat, berusaha menolak kenyataan itu. Ia mundur dengan menyeret pantatnya di lantai, menjauh dari Sania seolah istrinya itu adalah hantu yang membawa kutukan. Mulut Bayu komat kamit menyangkal, mengatakan bahwa itu tidak mungkin, mengatakan bahwa ibunya meninggal karena penyakit, bukan karena berita di televisi. Namun, bayangan ibunya yang tua dan lemah, terbangun dari koma hanya untuk melihat wajah anaknya di layar berita kriminal, terus berputar di kepala Bayu seperti film horor yang tidak bisa dihentikan. Bayu bisa membayangkan detak jantung ibunya yang melonjak kaget, rasa malu yang menyergap dada wanita tua itu, dan rasa sakit luar biasa karena dikhianati oleh anak semata wayang yang paling ia banggakan. Sania tidak membiarkan Bayu lari dari rasa bersalah itu. Dengan suara yang tetap tenang namun menusuk, Sania menceritakan kronologi kejadiannya dengan detail yang menyiksa. Ia menceritakan bagaimana sore itu kondisi ibu Aminah sempat membaik secara ajaib. Dokter bahkan sempat optimis. Perawat menyalakan televisi untuk memberikan stimulus suara, agar otak ibu Aminah merespons. Namun takdir berkata lain. Berita yang muncul justru liputan khusus tentang penangkapan Bayu yang viral. Sania menceritakan bagaimana mata ibu Aminah membelalak lebar menatap layar, air mata menetes dari sudut matanya, dan kemudian monitor detak jantung berbunyi panjang yang menandakan henti jantung. Sania menyaksikan semua itu. Ia memegang tangan ibu Aminah saat nyawanya terlepas.
saat Ibu Aminah membawa rasa kecewa itu hingga ke liang lahat. Mendengar cerita itu, pertahanan mental Bayu runtuh total. Ia meraung, memukul-mukul dadanya sendiri, berteriak memanggil ibunya, tapi ruangan kosong itu hanya memantulkan gema suaranya yang sia-sia. Setelah beberapa menit membiarkan Bayu tenggelam dalam histeria, Sania kembali menarik perhatian suaminya. Ia menunjuk amplop coklat yang tadi ia lemparkan ke pangkuan Bayu. Amplop itu masih tergeletak di sana, terabaikan. Sania memerintahkan Bayu untuk membukanya. Bayu, dengan mata bengkak dan tangan gemetar hebat, mengambil amplop itu. Pikirannya yang licik, meski sedang berduka, tiba-tiba menemukan secercah harapan. Ia teringat bahwa ia adalah anak tunggal. Ayahnya sudah lama meninggal, dan sekarang ibunya juga tiada. Secara hukum waris, pikir Bayu, seluruh harta peninggalan orang tuanya akan jatuh ke tangannya. Rumah besar di pusat kota, tanah di kampung halaman, dan tabungan emas Ibu Aminah yang jumlahnya tidak sedikit. Bayu berpikir, setidaknya jika Sania menceraikannya dan ia jatuh miskin, ia masih punya aset warisan ibunya untuk modal hidup baru, atau untuk menyewa pengacara hebat. Dengan jari yang kaku, Bayu merobek segel amplop itu. Ia mengeluarkan berkas-berkas di dalamnya. Itu adalah dokumen resmi dengan kop surat notaris ternama, lengkap dengan materai dan cap jempol basah Ibu Aminah. Bayu mulai membaca paragraf demi paragraf. Matanya bergerak cepat, mencari bagian yang menyebutkan namanya sebagai ahli waris. Namun, semakin ke bawah ia membaca, semakin pucat wajahnya. Keringat dingin kembali mengucur deras membasahi keningnya. Napasnya tercekat. Ia membaca ulang kalimat di halaman kedua, berharap matanya salah baca atau ia sedang berhalusinasi. Namun tulisan itu tercetak tebal dan jelas, tidak mungkin salah tafsir. Dokumen itu adalah surat wasiat perubahan yang dibuat Ibu Aminah 1 minggu sebelum beliau jatuh koma. Rupanya, naluri seorang ibu sangat tajam. Jauh sebelum Sania bertindak, Ibu Aminah sudah mencium gelagat busuk anaknya. Ibu Aminah diam-diam telah menyewa orang untuk menyelidiki perubahan sikap Bayu yang jarang pulang, dan sering meminta uang dengan alasan bisnis. Ketika Ibu Aminah tahu bahwa uang itu digunakan untuk memanjakan wanita lain, hatinya hancur. Dalam dokumen itu tertulis pernyataan tegas dari Ibu Aminah, "Saya dengan sadar dan tanpa paksaan, menyatakan mencabut hak waris anak kandung saya, Bayu, dikarenakan perilaku durhaka dan penelantaran yang dilakukannya. Saya tidak ingin harta yang saya kumpulkan dengan halal dinikmati untuk kemaksiatan." Bayu melempar kertas itu ke lantai. "Ini palsu. Kamu merekayasanya, kan, Sania? Kamu menyuruh notaris membuat ini kan?" teriak Bayu frustrasi. Ia tidak terima. Bagaimana mungkin ibunya sendiri membuangnya seperti sampah? Sania tersenyum tipis, senyum yang penuh kepahitan. Ia mengambil map plastik bening yang satu lagi. Di dalamnya ada video rekaman saat penandatanganan wasiat itu. Sania tidak perlu memutarnya, cukup menunjukkan foto dari potongan video itu. Di foto itu terlihat Ibu Aminah duduk di kursi roda, didampingi notaris dan 2 orang saksi dari pihak masjid. Wajah Ibu Aminah terlihat sedih namun tegas saat membubuhkan cap jempol. Ibu yang memintanya sendiri, "Mas." Ibu bilang, dia tidak mau uangnya dipakai untuk membiayai pelacurmu. Jadi, kemana larinya harta ibu? Sania mengambil kembali kertas wasiat yang dilempar Bayu, dan membacakan poin terakhirnya dengan lantang. "Seluruh aset tanah dan bangunan rumah ini saya hibahkan kepada menantu saya, Sania, sebagai pengganti mahar dan rasa terima kasih atas baktinya merawat saya. Sedangkan seluruh aset tabungan dan emas, saya wakafkan sepenuhnya kepada Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu untuk menjadi amal jariah saya." Sania menutup dokumen itu. "Jadi, Mas Bayu, secara hukum, kamu sekarang tidak memiliki apa-apa. Rumah yang kamu tinggali itu sekarang milikku. Mobilmu sudah disita polisi. Tabunganmu kosong. Dan warisan ibumu sudah menjadi milik anak-anak yatim. Kamu benar-benar nol, kosong." Kenyataan itu menghantam Bayu lebih keras daripada vonis penjara. Ia mendadak merasa sangat kecil. Harapan terakhirnya untuk bangkit telah musnah. Ia tidak punya rumah untuk pulang. Ia tidak punya uang untuk makan. Ia bahkan tidak punya hak untuk menuntut. Bayu menatap Sania dengan pandangan nanar. Ia baru menyadari bahwa wanita di hadapannya ini, yang selama ini ia anggap lemah dan bisa dibodohi, ternyata memiliki kekuatan yang mengerikan. Sania tidak perlu berteriak untuk menghancurkannya. Sania hanya perlu membiarkan Bayu menghancurkan dirinya sendiri dengan keserakahannya, lalu menutup semua pintu keluar. "Sania, tolong." Bayu merintih, suaranya hilang ditelan keputusasaan. "Aku harus bagaimana? Aku tidak punya tempat tinggal. Aku tidak punya siapa-siapa.
Izinkan aku tinggal di rumah ibu, setidaknya sampai aku dapat kerja. Tolong, Sania. Bayu kembali mencoba memegang kaki Sania, tapi kali ini Sania melangkah mundur lebih jauh. Rumah itu akan segera kujual dan uangnya akan kusumbangkan juga, karena terlalu banyak kenangan pahit di sana, jawab Sania dingin. Dan soal kamu harus bagaimana, itu bukan urusanku lagi. Kamu laki-laki dewasa, Mas. Belajarlah bertanggung jawab. Sekarang, keluarlah. Aku ingin mengurus jenazah ibu dengan tenang. Jangan sampai jenazah ibu ternoda oleh kehadiran anak durhaka sepertimu. Sania menekan tombol panggil perawat di dinding. Keluar, Mas. Atau aku panggil security untuk menyeretmu seperti sampah, ancam Sania. Bayu terdiam kaku. Ia melihat keseriusan di mata Sania. Tidak ada lagi cinta di sana, tidak ada lagi belas kasihan. Yang tersisa hanya ketegasan hukum dan agama. Bayu menyadari ia telah kalah telak. Dengan langkah gontai seperti mayat hidup, Bayu berbalik arah menuju pintu. Ia meninggalkan ruangan itu dengan tangan kosong dan jiwa yang mati. Di belakangnya, Sania kembali duduk di sofa, mengambil tasbihnya, dan mulai berzikir, sama sekali tidak menoleh lagi pada punggung suaminya yang menghilang di balik pintu. Bayu berjalan menyusuri lorong rumah sakit dengan pandangan kosong. Pikirannya melayang entah kemana. Ia menabrak bahu beberapa pengunjung, tapi ia tidak peduli dan tidak meminta maaf. Ia merasa seperti sedang berjalan dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan yang berulang-ulang. Bagaimana bisa hidupku hancur secepat ini? Minggu lalu aku masih raja, hari ini aku pengemis. Ia sampai di lobi rumah sakit yang ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan urusan mereka masing-masing. Beberapa orang menatapnya, berbisik-bisik sambil menunjuk layar ponsel mereka. Rupanya, wajah Bayu masih menjadi topik hangat di media sosial. Bayu ingin berteriak menyuruh mereka diam, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tepat ketika Bayu hendak melangkah keluar dari pintu otomatis lobi, dua orang pria berbadan tegap dengan pakaian sipil menghalanginya. Bayu berhenti, menatap mereka dengan bingung. Salah satu pria itu menunjukkan lencana kepolisian. Bukan polisi lalu lintas yang menangkapnya di jalan tol kemarin, melainkan reserse dari unit kriminal khusus ekonomi. Jantung Bayu kembali berdegup kencang. Ia pikir urusannya dengan polisi sudah selesai, karena Sania menangguhkan penahanannya. Namun, ia salah besar. Penangguhan penahanan kemarin hanyalah untuk kasus pencurian mobil. Dan itu pun hanya taktik Sania agar Bayu datang ke rumah sakit untuk menerima hukuman mentalnya. Sekarang, hukuman pidana yang sebenarnya baru akan dimulai. Saudara Bayu, tanya petugas itu dengan nada formal. Bayu mengangguk lemah. Kami dari Polres Metro, membawa surat perintah penangkapan atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen keuangan. Petugas itu menunjukkan surat berwarna merah. Bayu membacanya sekilas. Laporan itu dibuat oleh tim audit internal perusahaan Sania. Rupanya, selama Bayu bekerja di sana, ia sering memanipulasi laporan biaya operasional, mengambil cashback dari vendor, dan menggunakan uang kantor untuk keperluan pribadi, termasuk membelikan tas-tas mewah untuk Restina. Sania, dengan ketelitiannya, telah mengumpulkan semua bukti transfer dan faktur palsu itu. Total kerugian perusahaan mencapai miliaran rupiah, cukup untuk membuat Bayu membusuk di penjara selama bertahun-tahun. Tapi istri saya, Sania. Bayu mencoba membela diri, tapi kata-katanya tidak masuk akal. Ia sadar Sanialah yang melaporkan ini. Sania benar-benar ingin memiskinkannya dan memenjarakannya sekaligus. Tidak ada ampun. Petugas itu tidak banyak bicara, langsung memegang kedua lengan Bayu dan memborgolnya lagi. Kali ini di depan umum, di lobi rumah sakit yang penuh sesak. Pengunjung rumah sakit yang mengenali Bayu langsung mengeluarkan ponsel. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar wajah Bayu. Ia menunduk dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya, tapi percuma. Aibnya kini menjadi tontonan nasional secara langsung. Saat digiring menuju mobil polisi yang parkir di depan lobi, mata Bayu menangkap tayangan televisi besar yang tergantung di ruang tunggu lobi. Di layar itu, sebuah program infotainment sedang menayangkan wawancara eksklusif. Wajah yang muncul di layar itu sangat familiar. Itu Restina. Wanita itu tampil dengan pakaian tertutup, wajahnya disapu riasan tipis agar terlihat pucat dan sedih. Di bawah namanya tertulis, Restina, korban tipu muslihat suami orang. Bayu berhenti sejenak, memaksa polisi yang memeganginya ikut berhenti. Ia ingin mendengar apa yang dikatakan wanita ular itu. Dari pengeras suara televisi terdengar suara Restina yang terisak pelan. Saya benar-benar tidak tahu kalau Mas Bayu sudah punya istri. Dia bilang dia duda,
istrinya sudah meninggal. Dia membohongi saya. Saya hanya wanita polos yang menjadi korban janji manisnya. Saya sangat terpukul dan meminta maaf kepada keluarga besar istri sahnya. Saya juga korban di sini. Bayu mendesis marah. Pembohong. Dia tahu semuanya. Dia yang minta dibelikan mobil itu, teriak Bayu ke arah televisi. Orang-orang di lobi menatapnya dengan jijik. Polisi menarik lengan Bayu dengan kasar, memaksanya masuk ke dalam mobil. Bayu menyadari bahwa Restina telah berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dengan menjadikan Bayu sebagai tumbal tunggal. Bayu kehilangan istri yang tulus, kehilangan ibu yang mencintainya, dan kini dikhianati oleh selingkuhan yang ia banggakan. Karma itu datang beruntun, menghantamnya dari segala arah tanpa memberi jeda untuk bernapas. Mobil polisi mulai melaju meninggalkan pelataran rumah sakit. Dari kaca jendela belakang, Bayu melihat sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan lobi. Pintu belakang mobil itu terbuka, dan keluarlah sosok wanita anggun dengan busana serba hitam dan kacamata hitam yang menutupi matanya yang sembab. Itu Sania. Wanita itu baru saja selesai mengurus administrasi jenazah Ibu Aminah. Sania berdiri tegak, terlihat begitu berwibawa dan kuat di tengah badai duka yang melandanya. Sania sempat menoleh sekilas ke arah mobil polisi yang membawa Bayu. Tatapan mereka tidak bertemu karena kaca mobil polisi gelap, tapi Bayu bisa merasakan aura dingin dari kejauhan. Sania tidak terlihat sedih melihat mobil polisi itu. Ia justru terlihat lega, seolah beban berat yang selama ini ia panggul di pundaknya telah diangkat. Bayu melihat Sania berbicara sebentar dengan Pak Burhan, pengacaranya, lalu mengangguk mantap. Sania kemudian masuk kembali ke dalam mobil mewahnya, mobil yang dibeli dengan uangnya sendiri, hasil kerja kerasnya sendiri. Mobil itu melaju perlahan, berbelok ke arah yang berlawanan dengan mobil polisi. Sania menuju ke masa depan yang bersih, bebas dari parasit, dan penuh dengan ketenangan. Sementara Bayu, mobilnya melaju menuju kantor polisi, menuju ruang interogasi, menuju pengadilan, dan akhirnya menuju sel penjara yang dingin dan sepi untuk waktu yang sangat lama. Di dalam mobil polisi yang hening, Bayu menyandarkan kepalanya ke kaca jendela. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini bukan air mata sandiwara. Ini adalah air mata penyesalan yang sesungguhnya, penyesalan yang terlambat. Ia teringat kata-kata terakhir Sania sebelum ia diusir dari ruangan tadi. Tuhan tidak tidur, Mas. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membangunkanmu dengan cara yang paling menyakitkan. Dan sekarang Bayu benar-benar terbangun. Mimpinya menjadi orang kaya raya dan playboy telah berakhir. Ia bangun di dunia nyata di mana ia hanyalah seorang narapidana miskin yang dibenci semua orang, yang bahkan tidak sempat mencium kaki ibunya untuk terakhir kali. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga kemerahan, seolah ikut menjadi saksi bisu atas runtuhnya kesombongan seorang manusia. Cerita Bayu berakhir di sini, di kursi belakang mobil polisi. Tidak ada keajaiban, tidak ada plot twist yang menyelamatkannya. Yang ada hanya konsekuensi logis dari setiap perbuatan. Sania telah menang, bukan dengan pedang atau kekerasan, tapi dengan kesabaran dan kebenaran yang ia pegang teguh. Kehidupan terus berjalan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dunia terasa sedikit lebih adil.